Ayahmu sudah lama menunggu sarapan siangnya. Kau agak terlambat hari ini? Aku agak sibuk, Kak Badan. Kau selalu sibuk saja, Marni. Semoga saja kau tidak melupakan hari pernikahan kita. Sudah di ambang pintu. Tinggal menanti ayah kembali saja. Apa mungkin aku dapat melupakan hari bahagia itu, Kak Badan? Ayahku sudah menunggu, Kak Badan. Jangan dirubah matahari menjadi bulan. Tidak baik melamun seperti ini. Ayo, kita pulang. Teman-teman lain mungkin sudah berkumpul di tempat latihan. Ayo, sabarlah calon pengantin. Hari bahagia itu pasti datang. Hah? Ayo. Ayo. Lama menunggu ayah? Tidak. Karena kalau kawin jangan lupa pada kita ya. Pasti kalian ada di sampingku. Jangan khawatir. Kau bisa aja. Monyet. Bentar lagi jadi bapak. Kena? Belum, Kek. Capek. Aduh. Wah, nggak bisa, Kek. Ini kok jatuh? Mana yang satu lagi? Entah kemana ya? Tahu, Kek. Bukannya keprok tadi? Iya, Kek. Ini mah bekas bacokan. Barangkali dibacok jin, Kek. Astagfirullah. Ini pohon angker. Ayo, jangan main-main di sini. Hah? Ih. Ih. Banyak benar kau bawa ketimun ini, Marni. Tadi maksud saya untuk Kak Barda bareng 2 buah. Tapi dia sudah pulang. Bulan besar ini tinggal beberapa hari lagi saja, Marni. Ayah Barda pulang. Waktumu sudah dekat benar. Seharusnya sekarang-sekarang ini kau tak boleh keluar rumah lagi. Marni, mulai besok tak perlu antar nasi lagi. Biar ayah makan di rumah. Bangsat. Kalau kau lapar minta saja terus terang. Aku sih tua pasti memberikannya. Ayah. Tapi kelakuanmu kurang ajar. Setan, setan buka kau. Ayah. Apa kau kira aku ini tonggak? Buka matamu supaya kau bisa menghargai orang tua. Mataku
Aku memang tidak melek seperti matamu. Coba buka mata hatimu. Supaya kau bisa menghargai setiap orang yang buta, tua bangka. Biar kalian melek, kalian tidak lebih seperti monyet. Apa? Ayah! Ayah! Walang sangsa. Mereka telah mati. Orang itu dia pasti yang membunuhnya. Ayo!
Ayo cepat. Guru. Hei, orang asing. Bagus benar perbuatanmu. Apa maksudmu dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa itu? Ketahuilah, kami dari perguruan pencak silat Elang Putih tidak akan membiarkan daerah kami diinjak-injak setan keparat seperti kau. Oh. Jadi kalian hendak membunuh aku? Bagus. Rupanya kalian sudah jemu hidup. Ucapanmu tidak sesuai dengan matamu yang buta. Walaupun aku buta, kalian bukan tandinganku. Mata kalianlah yang sungguhnya buta. Oh, yes. Mari, pergunakanlah mata kalian yang melek itu. Terkebul kau keparat buta. Aku sengaja membiarkan kau untuk hidup. Beritahu gurumu. Aku si mata malaikat. Aku menanti di bawah lembah Jagat Pangeran. Di sebelah barat desa ini.
Apa yang terjadi? Saya celaka. Kasih air. Tenang, Kasih minum. tenang. Yang sudah celaka. Si buta itu. Tenang, bicaralah yang tenang. Si buta itu. Yang menawarkan dirinya. Si mata malaikat. Gerakannya bagaikan hantu. Sekali gebrak, kami berempat jatuh. Hanya aku sendiri yang selamat. Dendam pati ini harus kubalas. Kami akan ikut bersamamu, Barda. Sabar, Barda. Apa? Sabar. Tidak kembali. Aku tidak dapat berpeluk tangan atas kejadian ini. Dengar dulu, Barda. Aku adalah murid tertua dari ayahmu. Beliau sedang tidak ada. Jadi akulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya yang terjadi di sini. Lagi pula, kaulah pewaris tunggal dari keturunan ayahmu, Barda. Perguruan kita. Apa jadinya nanti bila terjadi sesuatu atas dirimu? Maka biarlah aku dan saudara-saudara lainnya membuat perhitungan dengan si manusia jahanam itu. Kejamnya. Waspadalah kalian. Baik. Mari kita turun. Ayo. Gebung itu. Akhirnya kalian datang juga. Aku senang tinggal di gubuk ini. Tetapi mereka pemiliknya melarang aku menetap di sini. Jadi, aku telah berbaik hati memindahkan mereka ke neraka. Keluarlah kau iblis. Kami hendak membuat perhitungan. Menyesal sekali. Aku baru saja berebah-rebahan. Aku ngantuk dan malah keluar. Ini kalian adalah tamu-tamuku. Jadi jangan segan-segan. Silakan, masuk saja. Ayo semua. Kita telah membunuh saudara sendiri. Celaka, kita tertipu. Tapi, di mana mata malaikat?
Aku di sini. Jahanam! Kau takkan lolos dari tempat ini, setan! Serang dia! Jangan beri kesempatan! Baik, baik. Jangan sampai lolos. Maju kau. Saudara Barda, kami telah siap untuk menamatkan riwayat iblis buta itu. Bagus. Mari kita berangkat. Tunggu. Kita makin kuat. Kita dapat sudah siap untuk membunuh mereka. Ini Pak, kita makin kuat sekarang. Pada Tekas, laporkan pada. Ayo, Tanda. Apa kalian sudah bosan hidup? Ayah. Kita harus membalas kematian saudara-saudara kita, Ayah. Kami telah bertekad untuk mati demi kebenaran dan keadilan. Dan juga untuk nama baik perguruan kita. Izinkanlah kami berangkat, Ayah. Tidak. Kalian tidak kuizinkan berbuat sebodoh itu. Kalau kalian mau pergi juga, bunuhlah aku lebih dulu. Si mata malaikat berilmu sangat langka dalam dunia persilatan. Kalian bukan apa-apa baginya. Dia datang bagi hembusan taufan di musim kemarau. Pada suatu saat, dia pasti pergi dari desa ini. Hari telah larut malam. Pergilah kalian tidur. Guru perintahkan kita pulang-pulang.
Kita harus mendengarkan bagian waktu. Iya, sudah cukup. Ayo kita pulang. Bagaimana pertanggungan sudah datang? Pulang-pulang. Tidur. Dengan si mata malaikat atau si mata iblis, aku tidak takut. Telah bulat tekad kami untuk membuat perhitungan dengan setan laknat itu. Biarlah, walaupun kami harus dipecat dari perguruan ini. Bagaimana, Saudara Barda? Kita pasti berangkat besok. Ayah. Ayah. Barda, anakku, ayah pergi menemui si mata malaikat. Jagalah dirimu selama ayah pergi. Sebab kau tahu, ilmu golok mata malaikat adalah sebuah ilmu dahsyat dan mengerikan. Berdoalah kau, anakku, semoga ayah dapat mengalahkan ilmu itu. Karena ayah tidak sudi melihat rakyat dan murid-murid ayah jadi mangsa si mata malaikat. Barda, anakku, bila ayah tidak kembali, tutuplah rumah perguruan kita ini. Dan kau harus bersabar. Pasti suatu saat dia meninggalkan desa kita ini. Berdoalah selalu kepada Tuhan,
Semoga kita dapat berkumpul kembali. Jagalah dirimu baik-baik, anakku. Ayah. Ayah. Lembah jagat pangeran. Engkaukah si Paksi Sakti Indrawatara yang sangat kesohor itu? Tidak salah. Aku datang memenuhi tantanganmu dan menagih nyawa murid-muridku. Mata malaikat, marilah. Tidak percuma nama besarmu yang telah mengguncangkan dunia persilatan. Paksi Sakti, aku beruntung dapat lawan tangguh seperti kau. Tapi ketahuilah, ilmu mata malaikat tidak ada tandingannya di seluruh jagat raya ini, Paksi Sakti Indrawatara. Justru karena itulah, aku minta pelajaran padamu. Mata malaikat, bersiaplah. Hanya sebegitu kemampuanmu. Curang kau. Ayah! 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 Ayah telah melihat dan menghadapi ilmu golok mata malaikat. Itu adalah ilmu membedakan suara. Jadi hanya menggunakan ketajaman pendengaran tanpa ada pengaruh dari penglihatan. Itu hanya bisa dilakukan orang buta saja. Ayah! Jadi sebelum kau dapat memecahkan rahasia ilmu itu, janganlah kau berusaha melawannya. Tidak! Tidak!
Menang atau kalah, akan ku hadapi sekarang. Anakku. Ayah! Ayah! Tidak, ayah! Ayah! Tunjukkan dirimu, Bazaz! Kalau kau benar jagoan! Hei, kenapa kau sembunyi? Takut! Ya, ini. Ayo. 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 Maju. Nih. Lagi. Satu lagi. Ayo. Bangun. Ayo. 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 Jurang yang begitu menganga tidak bisa kau lihat dengan matamu yang melek, apalagi kelebatnya tongkatku yang begini kecil. Perguruan elang putih sudah punah seakar-akarnya hanya oleh seorang buta seperti aku.
rahasia ilmu golok mata malaikat, jangan engkau berusaha melawannya. Tekunlah engkau berlatih, anakku. Bila engkau telah sanggup membedakan suara, barulah kau dapat membunuh 3 hingga 4 ekor lebah sekaligus. Mempergunakan telinga lebih sempurna daripada mata. Aku mengerti. Di mata malaikat dia buta. Tapi dia dapat mempergunakan telinganya. Ayah, aku ingin membacakan ilmu golok mata malaikat. Aku sudah tahu arti daripada ilmu membedakan suara. Tiga sekaligus. Siapa bilang orang buta tidak bisa berkuasa? Nih, di mata malaikat. Jago dari segala jago. Siapa berani melawan? Siapa? Tidak satu pun perguruan silat yang dipimpin oleh orang-orang melek bisa mengalahkan aku. Betul tidak? Betul, betul. Hah? Siapa orangnya yang berani melawan guru? Betul nggak? Iya, betul. Guru kita Mana ada yang berani? Siapa malaikat tinggi umurnya? Tidak ada yang berani.
Pak, itu si Jaya. Dia belum juga mau menjual sawahnya. Apa dia bilang? Dia bilang, saya tidak bakal jual sawah saya pada orang buta. Kurang ajar. Rupanya banyak orang yang sudah jemu hidup di dunia ini. Tapi dia bukan tandinganku. Dul. Ya, Pak. Kirim si Jaya ke neraka. Sekarang juga. Sekarang. Hah? Baik, Pak. Kau ikut aku, yuk. Kita samper si Jaya. Bang, ajar. Suapnya, Pak. Susah. Ayo. Hajar deh. Bang, sakit. Kenapa kau menangis? Aku tak tahan lagi hidup. Aku tak biasa dan kekejamanmu. Pembunuhan terjadi setiap hari di kampung ini. Mengapa kau sekejam itu? Mata malaikat. Aku buta semenjak kecil. Aku besar di bawah hinaan orang-orang bermata sempurna. Aku sudah bersumpah untuk membalas dendam kepada setiap orang yang bermata. Hah? Akhirnya aku dapat berhasil menciptakan ilmu golok yang hanya bisa dilakukan oleh orang buta seperti aku.
Tolong Pak, berikan aku sepotong kue. Kueku bukan untuk dibagi-bagikan kepada jembel jorok seperti kau. Ayo pergi, pergi. Aku ada uang untuk membelinya Pak. Siapa yang sudi menerima uang baumu itu? Hus, ayo pergi, pergi. Ayo, jabloklah kue itu dan menggonggonglah 3 kali, maka tuanmu akan memberi lagi. Aku bukan anjing seperti kalian. Hei, Jembel. Tak tahu adat. Buka matamu lebar-lebar. Anjing. Kami adalah murid-murid dari perguruan mata malaikat. Tahu? Tidak ada tandingannya di kolong jagat ini. Murid-murid mata malaikat. Tentunya kau haus ya. Nih, minumlah. Dia telah membunuh si Candakala. Gimana sekarang? Hei, iblis keparat! Ayo kita kepung, jangan sampai lepas. Hei Jembel, dengan cara iblis kau membunuh saudara seperguruan kami. Kami dari perguruan mata malaikat tidak akan membiarkan kau hidup seenaknya di atas dunia ini. Kesat! Tuhan hanya mau memberi hidup 1 kali buat kalian. Pergunakanlah hidup itu sebaik-baiknya. Kau katakan ia seorang pengemis. Apakah ia pengemis biasa? Maksudku matanya. Tidakkah matanya sama dengan aku? Buta? Kami tidak begitu memperhatikan karena rambutnya terurai, menutupi matanya. Siapa kau? Hai! Tamu yang tidak diundang. Akulah yang membunuh murid-murid yang tadi. Aku ingin minta pelajaran agar aku tahu kehebatan ilmu golok mata malaikat itu. Sekarang kau kuundang ke lembah jagat pangeran itu di dekat gubuk kecil itu. Aku nantikan kau, mata malaikat. Tapi siapa kau, hai? Lembah jagat pangeran. Kalian tinggal di rumah saja.
karena hanya aku yang diundang. Tidak salah dugaanku. Kau pun buta seperti aku. Katakan siapa kau? Namamu maksudku. Kau ingin tahu? Kau tentu masih ingat dengan taksi Sakti Endawatara yang telah rubuh di bawah tanganmu itu. Akulah putra tunggalnya, yang beruntung dapat hidup hingga kini. Namaku Barda Mandarawatara, atau si buta dari kawah hantu. Cukup bukan? Mari mata malaikat, ajalmu sudah dekat.
Benda apa? Tengkorak manusia.
Kainnya hancur bagaikan tepung. Orang ini sudah lama mati. Tapi aneh, badannya masih segar ini. Dan ular raksasa itu tidak mengganggunya. Mungkin sebagai peliharaannya orang ini. Sebagai penjaga gua. Batu bertulis kebatilan dan kejahatan mungkin dapat menang, tapi pasti tak dapat menguasai. Bagi insan yang luhur budi dan belas asih, ilmu ini kuturunkan. Tapi ilmu apa?
rupanya yang dia maksud. Terima kasih. Aku beruntung dapat judi yang mulia ini untuk mewarisi ilmu bapak guru aku. Akan kulaksana semua pesan dan cita-cita bapak guru. Lihatlah sayangku, dendamu telah kubalaskan. Kubawa bukti ini sebagai tanda kasihku padamu. Dendamku telah terbalas. Ajaranmu akan kuterima dan kujalani, dan akan kulaksanakan semua cita-citamu. Semoga berhasil. Izinkanlah aku pergi sekarang. Angin apa itu?
Ah, kasihan. Ayo lekas, nanti kau dimakan harimau. Sekarang kau tak usah khawatir. Kita selalu akan bersama-sama. Apa maksudmu mengikuti aku? Kau? Hmm? Siapa kau? Kau? Siapa kau? Suaramu? Suaramu mengingatkan aku pada seseorang. Tidak. Pasti kau salah dengar. Aku bukan siapa-siapa. Katakanlah, siapa kau sesungguhnya? Tidak. Bukan. Aku bukan siapa-siapa. Kau? Tidak. Aku Kau? bukan siapa-siapa. Tidak. Aku bukan siapa-siapa. Suaranya aku kenal benar. Mirip Marni. Tapi bukankah dia sudah meninggal? Ah, mungkin aku berjumpa dengan hantunya. Kau lihat. Siapa yang lewat itu? Ya betul. Dialah Barda Madawata. Si buta dari gua hantu. Hati-hati. Gerakannya seperti siluman. Alah, cuma pengemis buta aja. Kau takuti. Ayo. Kita istirahat dulu. Perut kita harus diisi, bukan? Gimana? Siapa namamu? Hei, Jabel Picek. Namaku? Barda. Ayo kita pergi. Mereka mengganggu makan kita. Ayo, Kliwon. Kukira di dekat sini ada warung. Ayo kita sarapan.
Nasinya, Pak, sama ikan goreng dan 1 sisir pisang. Kau Barda. Kau kembali, nak. Kenapa jadi begini? Masih ingat kau pada bapak? Tentu, Pak Simin. Aku adalah langgananmu yang paling setia waktu itu. Nak Barda, desa ini sudah tidak lagi seperti masih ada ayahmu. Manusia-manusia durhaka menyebarkan maut dan malapetaka setiap hari. Kami seakan-akan hidup dalam neraka. Mata malaikat si iblis buta itu telah lenyap dari sini. Dan sekarang sebagai gantinya, si macan gunung berkaki 1 yang menamakan dirinya si sapu jagat yang tidak kalah murtadnya. Kami benar-benar merana. Kau harus hati-hati. Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan beserta kita. Hah? Ada apa, Pak? Oh, dan Tritunggal semeti alam. Silakan duduk, Dan. Hei, aku mencari seseorang yang menamakan dirinya si buta dari gua hantu. Semalam, 2 saudara dari perguruan sapu jagat telah mati dibunuh di mulut desa ini. Hei, Gembel, siapa namamu, Hei, Gembel. Lihat, matanya buta. Mungkin ada nilap. Mungkin juga benar. Dia hilaf. Namaku bukan Jembel, tapi Barda Mandrawatara. Si buta dari gua hantu. Buta.
Marni? Marni? Marniku? Marni Dewianti? Bukan. Marni sudah mati. Marni sudah mati. Marni? 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 Ayah. Oh, ayah. Marni, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak mimpi, bukan? Kak Baja, aku pun seakan-akan mimpi. Ya,
Hidup adalah sebuah mimpi. Kak Barda, peganglah wajahku. Aku Marni. Marnimu. Marni, aku telah jadi manusia cacat. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Panjang ceritanya, Kak Barda. Waktu itu, setelah kau dan ayahku menjadi korban keganasan si buta mata malaikat, aku telah ditolong oleh seseorang. Mungkin tidak satu pun yang tahu, karena desa kita sedang dilanda prahara keganasan si mata malaikat. Kemudian aku dibawa ke rumahnya. Dengan segala kemampuannya, dari luka parah yang kurang lebih 3 bulan lamanya, aku dirawat. Akhirnya, aku sehat kembali. Dan aku pun mulai sadar apa yang telah menimpa ayah dan aku. Bagaimana dengan ayahku? Menyesal sekali. Aku tak dapat menolongnya. Beliau telah meninggal. Tekadku untuk membalas dendam kematian ayahku membakar dadaku. Aku mohon diajar ilmu silat, dan dia memberikannya.
Tetapi di luar dugaanku, dia menyatakan cintanya padaku. Dia menghendaki aku menjadi istrinya. Aku menangis dan menangis. Setiap hari dan saat, aku selalu terkenang kepadamu, Kak Bada. Ketika aku pun mengira kau telah menjadi korban si mata malaikat, musnahlah harapanku untuk dapat berjumpa lagi dengan Kak Bada. Tidak ada gunanya lagi kau mengharapkan si Barda itu. Karena tidak ada seorang pun yang lolos dari tangan si mata malaikat. Tidak ada jalan lagi. Karena berat menanggung budinya, aku terpaksa menerima lamarannya. Tetapi dengan suatu syarat, dia harus membawa pulang kepala mata malaikat itu dulu. Baru aku bersedia menjadi istrinya. Dan dia pun pergi untuk menunjukkan permintaanku itu. Pada suatu malam, dia pulang membawa bungkusan berteteskan darah kepala mata malaikat. Begitulah kabarnya. Semenjak itu, aku telah menjadi istrinya. Maafkan aku, Kak Bada. Marni, Kak Bada. kau tidak bersalah di Mani. Semoga kau hidup bahagia dengan suamimu. Terima kasih, Kak Bada. Kalau boleh, aku ingin mengetahui siapa nama suamimu. Kalau ada kesempatan, tentu aku ingin berkenalan. Oh, tentu saja. Malah aku gembira kalau kalian berdua bisa menjadi kawan baik. Namanya... Hah? Keluarlah kau dari demit! Serahkan istriku! Atau akan kubongkar seluruh bukit batu ini! Hei! Aku di sini, Sabu Jagat. Ternyata kau masih hidup, Kunjung Buta. Kukira kau sudah menjadi kerangka di juang sana. Mari! Mari! Sini kau! Marni, diakah suamimu? Iya, Kak Barda. Kak Barda! Mari!
Semua di luar dugaanku. Parni masih hidup. Jadi orang yang kucari adalah suaminya sendiri. Ada apa kalian mencari aku? Sudah beberapa tahun ini kepandaianmu ternyata lebih hebat. Punya picek. Aku tahu. Kedatanganmu kali ini untuk menuntut balas padaku, bukan? Tapi mengapa kau urungkan niatmu itu? Apakah karena aku telah menjadi suami Marni? Bekas kekasihmu? Ketahuilah Kunyuk Picek, aku si Maung Lubai, penyapu jagat, adalah laki-laki sejati. Peluru sapu jagatku akan merasa terhina bila aku diremehkan karena seorang perempuan. Hei Kunyuk, kau anggap sepi si Maung Lubai? Jangan kau! Pengecut! Kau takut tidak mendapat kasih Marni. Dan takut dengan kelicikanmu itu bahwa sesungguhnya bukan kau yang membunuh mata malaikat. Tutup mulutmu! Berdua! Ah! Punya buta! Kunyuk! Hei iblis, kenapa tidak kau habiskan nyawaku? Aku hanya bermaksud melindungi seorang calon manusia yang akan lahir di atas dunia. Aku dapat mendengar sebuah degup jantung yang masih lemah dalam kandungan Marni. Engkau akan menjadi ayah sabu jagat. Sadarlah dan kembalilah ke jalan yang benar. Terima kasih, Barda. Aku berjanji akan melaksanakan dan mentaati pesanmu itu. Tapi mau kemana kau? Sudikah kau tinggal bersama kami? Tuhan
telah menyiptakan jalan ini untuk kutempuh. Langit, tempatku bernaung, dan pohon tempatku berteduh dari terik matahari dan hujan. Aku berada di mana-mana. Itulah duniaku. Sapu jagat, Demarni, berbahagialah kalian. Selamat tinggal. John. Manusia luar biasa. Dia buta matanya, tapi tidak buta jiwanya. Dia telah menyadarkan aku dari kebutaan jiwaku sendiri.